Direskrimum Polda Sumatera Barat dan pengemudi mobil terlibat cekcok di jalan raya. Pengemudi mobil melapor ke Bidropam setelah terjadinya pemukulan. Menolak penertiban pedagang kaki lima di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Melakukan perlawanan. Aksi ini berujung bentrok dengan petugas Satpol PP. 8 orang tewas dalam kasus penembakan brutal dilakukan seorang siswa di Nonthaburi, Thailand. Dalam kasus ini pelaku berusia 14 tahun tewas. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat sedang mengisi BBM di area SPBU di Bogor, Jawa Barat. Pengemudi mobil mengalami luka bakar di tangan di Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran juga meludeskan mobil di SPBU Rawalumbu. Sebuah minibus terbakar di area SPBU Cemplang, Jalan Brigjen Saptaji Hadi Prawira, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran diawali munculnya api dari sisi kiri minibus yang sedang mengisi BBM jenis Pertalite. Api kemudian membesar hingga membakar kendaraan. Kebakaran ini mengakibatkan sopir mengalami luka bakar di bagian tangan. Sementara itu api berhasil dipadamkan menggunakan APAR dan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Ternyata yang terbakar itu 1 unit minibus yang sedang mengisi BBM, kemudian terjadi percikan api tadi bagian mesin, kemudian karena sedang mengisi BBM, api cepat menyambar dan mengakibatkan kebakaran 1 unit mobil, kemudian api menyambar ke dispenser unit pengisian BBM, 2 dispenser kena. Udah telepon kantor. Nanti dikonfirmasi mau ke sini. Sementara sebuah minibus ludes terbakar usai mengisi angin di area SPBU Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. 3 penumpang yang berada di dalamnya selamat setelah berhasil keluar dari minibus. Diduga kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari mesin minibus. Kobaran api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 mobil dinas pemadam dan kebakaran Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi. Polisi telah meminta keterangan saksi dan pemilik mobil. Kasus ini dalam penanganan petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bogor dan Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Andi Firmansyah Anyus melaporkan. Akibat lampu bohlam meledak, 2 rumah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Pemilik rumah histeris saat kobaran api menghanguskan seluruh bagian rumah. Kepulan asap tebal muncul dari rumah warga di Kelurahan Watang Soreang. Angin kencang disertai material rumah mudah terbakar, membuat api cepat membesar menyambar 2 rumah. Akses rumah warga sempit memperlambat proses pemadaman. Kebakaran akibat bohlam lampu meledak. Pemirsa, polisi menggerebek sarang narkoba di kawasan Deli Mencirim, Deli Serdang. Karena pelaku berusaha kabur, polisi melepaskan tembakan peringatan. Satres Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek sarang narkoba di kawasan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang. Sarang narkoba dilengkapi dengan sejumlah kamera pengawas agar bisa memantau jika polisi datang. Polisi sempat meletuskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku tidak melarikan diri dari serangan petugas. 1 pria yang diduga sebagai pengedar narkoba yang sebelumnya berupaya kabur berhasil diringkus petugas.
Di lokasi penggerebekan, petugas menyita sejumlah barang bukti narkoba, puluhan alat hisap, timbangan elektrik, hingga 2 mesin judi dindong. Adanya alat komunikasi ataupun HT sebagai pengawal ataupun penjaga tempat ini supaya tetap steril ataupun tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Dilengkapi juga dengan CCTV yang berada di 4 titik, yaitu di pintu masuk jalan utama sampai di titik ini yang disimpan di atas pohon, seperti teman-teman bisa lihat. Dan ini menunjukkan bahwasannya tempat ini begitu nyaman dan dikontrol oleh seorang bandar. Agar praktek serupa tak terulang, petugas pun kemudian menghancurkan dan membakar barak narkoba yang ada dan akan melakukan pengawasan di sarang narkoba ini. Jika nantinya praktek serupa kembali ditemukan, penggerbekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat terlibat cekcok di jalan dengan pengemudi minibus. Insiden yang dipicu saling salib di jalan tersebut kini berujung pada pelaporan ke Bidang Propam Polda Sumbar. Sebuah mobil berplat nomor dinas kepolisian tampak mengadang laju sebuah minibus. Sejumlah orang dari mobil dinas tersebut kemudian turun hingga terjadi keributan dan cekcok. Cekcok berujung pemukulan hingga pengemudi minibus alami luka memar di mata kiri. Pengemudi minibus menyatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya sedang dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Minangkabau. Tak terima atas kejadian yang dialaminya, korban melaporkan kasus itu ke Bidang Propam Polda Sumatera Barat. Awalnya Billy mau menyelip mobil Bapak Kombes ini bang. Jadi pas Billy nyelip, Billy udah klakson duluan kan bang. Terus udah Billy hidupin sen kiri. Jadi pas setelah Billy nyelip, udah duluan mobil Billy kan bang. Terus dia mau, drivernya itu mau nyelip juga bang. Jadi pas mau nyelip tuh ternyata drivernya ini kaget bang. Terus tiba-tiba Billy berhentiin. Tiba-tiba langsung ngeroyok berempat orang. Pihak Polda Sumatera Barat membenarkan adanya insiden tersebut dan internal Propam masih melakukan pemeriksaan mendalam. Ada salah satu mobil berplat merah ini menyalip dari sebelah kiri, kemudian membahayakan kepada mobil yang dikendarai oleh salah satu personil Polda Sumbar. Tapi namun informasi ini tentu seperti yang disampaikan diperintahkan Pak Kapolda tadi akan didalami, akan dilakukan tindak lanjuti oleh Kabid Propam Polda Sumbar seperti apa kejadian sebenarnya. Peristiwa ini berlanjut ke proses pemeriksaan. Polda Sumatera Barat menyatakan hasilnya akan menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam insiden tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang juru parkir liar ditangkap polisi usai memalak pengendara sepeda motor di kawasan Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Dari tes urin, pelaku sempat mengajak korban berduel, ternyata pemakai narkoba. Nggak usah dipelin-pelin. Lu malak? Lu malak, gak usah mukul lu. Gue minta lu gue minta karcis. Seorang juru parkir liar terlibat cekcok dengan pengendara motor di kawasan Pasar Mitra Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku meminta uang parkir namun tak diberikan oleh pengendara motor. Pelaku yang kesal sempat mendorong korban dan mengajak berduel. Duel aja mau gue yuk, jangan duel. Ayo aja ribut. Ayo duel sini. Muka lu buka. Duel. Muka bukan. Duel. Lu mukul. Duel, ayo. Dorong. Duel. Berbekal barang bukti aksi premanisme dan pemalakan, korban melaporkan kasus itu ke Polsek Tambora. Pelaku ditangkap tim Tiger Polsek Tambora di lokasi yang sama saat pelaku melakukan aksi premanisme disertai pemalakan. Diketahui pelaku merupakan juru parkir liar dan meminta uang parkir sebesar Rp5.000 dengan menggunakan karcis kadaluarsa. Dari hasil tes urin, pelaku juga positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Untuk pelaku yang diamankan itu dia menggunakan karcis yang sudah kadaluarsa. Yang sebelumnya dia sudah ada surat izin dari Dishub, namun surat tersebut sudah mati dan tidak diperpanjang, jadi digunakan untuk parkir.
Pelaku kini berada di Polsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat melakukan penyerangan, 9 remaja di bawah umur diamankan polisi di Makassar. Busur panah dan ketapel jadi barang bukti. Polisi menangkap 9 remaja pelaku penyerangan di Jalan Todo Puli 2, Makassar. Penangkapan dilakukan setelah para pelaku melakukan penyerangan 2 hari berturut-turut. Busur panah, ketapel, serta 2 sepeda motor pelaku jadi barang bukti. Polisi menyelidiki motif penyerangan pelaku. Pemirsa, sementara itu seorang wanita terekam kamera CCTV mencuri di toko emas di Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku mengamuk saat ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan. Inilah detik-detik pelaku saat mengelabui karyawan toko, mengambil gelang emas seberat 50 gram. Karyawan toko baru sadar saat pelaku meninggalkan toko usai mencoba beberapa perhiasan emas, namun tidak melakukan pembelian. 2 bulan proses pencarian, tim Jatanras Polrestabes Makassar bekerja sama dengan Jatanras Polres Samarinda berhasil membekuk pelaku di sebuah kamar apartemen bersama WNA di Panakukang, Kota Makassar. Pelaku, Andi Mesyaro, 49 tahun, dalam proses penangkapan melakukan perlawanan ke aparat, mengamuk ke awak media yang meliput. Pelaku merupakan residivis tindak pidana serupa. Beraksi lintas pulau dengan menyasar toko emas yang ramai pengunjung. Kami tim Jatanras Polrestabes Makassar membackup tim Jatanras Polres Samarinda dan berhasil mengamankan salah seorang terduga pelaku wanita yang merupakan residivis tindak pidana pencurian. Saat ini, pelaku diamankan di Satreskrim Polrestabes Makassar, selanjutnya diserahkan ke Polres Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksyah, iNews melaporkan. Pelaku kasus perampokan disertai pembunuhan bos toko ponsel di Semarang, Jawa Tengah diringkus polisi. Pelaku membuang jasad korban di gerobokan. Kasus perampokan disertai pembunuhan bos toko ponsel Chandra Waskito di Ambarawa, Semarang akhirnya terungkap. Dari penyelidikan, polisi menangkap 2 pelaku, Didit Panggi dan Taufik, 21 tahun. Dalam interogasi, pelaku mengaku mendatangi toko korban berpura-pura sebagai pembeli. Saat korban lengah, pelaku langsung menyerang korban. Kemudian pelaku menggasak puluhan ponsel dari etalase. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mencopot dan membuang CCTV ke sungai. Jenazah korban dibawa pelaku memakai mobil korban dan ditinggalkan di Desa Trisari, Gubuk, Grobogan. Sampai saat ini adapun yang menjadi motif dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi. Barang bukti yang diamankan yaitu 1 unit kendaraan roda 4 Honda Jazz yang merupakan milik korban, kemudian 53 unit telepon genggam yang ditemukan di Pemirsa, pelaku jambret lansia pedagang kue keliling ditangkap polisi. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan dipakai untuk membeli sabu dan bermain judi online. Polisi menggerebek rumah pelaku jambret di Solok, Sumatera Barat. Pelaku residivis kambuhan dan sudah 4 kali keluar masuk lapas. Sebelum ditangkap, pelaku berencana kabur ke Pekanbaru. Sebelumnya aksi pencurian dengan kekerasan dilakukan pelaku terekam kamera CCTV viral di media sosial. Pelaku tega menjamret seorang lansia pedagang kue keliling di kawasan Pondok, Kecamatan Padang Barat. Aksi kejahatan dilakukan karena pelaku kecanduan sabu dan bermain judi online.
Polisi menangkap 5 pelaku penyekapan dan pelecehan seksual terhadap seorang karyawan bank keliling di Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang pria berinisial PG disekap oleh 5 rekan kerjanya dalam sebuah rumah di Kabupaten Tangerang, Banten pada bulan Juli lalu. Wajah korban babak belur karena diduga sebelumnya mendapatkan tindakan kekerasan yang dilakukan sejumlah pelaku sesama karyawan bank keliling. Selain mendapatkan kekerasan fisik, korban juga dilecehkan secara seksual dan direkam. Setelah penyelidikan, 5 pelaku ditangkap di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Motif dari perbuatan seluruh pelaku dilatar belakangi kecurigaan pemilik bank keliling terhadap korban yang diduga akan membuka usaha serupa dan mengambil nasabah dari pelaku. Secara sadar mereka melakukan. Setelah 4 jam setelah sampai subuh, sudah kelelahan yang terduga pelaku, korban itu melarikan diri, kemudian diantar oleh Pak RT di sekitaran tempat. Seluruh pelaku kini terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang perempuan lansia di Tangerang Selatan disekap dalam sebuah apartemen di Serpong. Pelaku penyekapan juga membawa lari barang berharga milik korban. Kamera pengawas merekam seorang nenek bernama Ivon memasuki sebuah apartemen di kawasan Serpong bersama beberapa rekannya. Rencana beristirahat bersama usai menjalani bisnis ternyata hanya modus dari pelaku. Saat Ivon sedang berada di dalam kamar mandi, pelaku justru menguncinya dari luar. Rekan-rekan Ivon membawa kabur sejumlah barang berharga hingga mobil milik korban. Korban akhirnya bisa membebaskan diri setelah meminta pertolongan dari petugas keamanan apartemen yang sedang patroli. Mungkin di apartemen situ security-nya bolak-balik mondar-mandir barangkali untuk kontrol, kami nggak tahu, tapi saya ketok-ketok. Akhirnya ya mereka datang menanyakan dari lubang kunci, ada apa ini Bu? Aku bilang saya terkunci, tolong dibuka. Akhirnya kunci pintu didobrak. Yang diambil oleh pelaku handphone, surat-surat berharga, dan kendaraan mobil. Kami dari pihak kepolisian Polsek Serpong sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pihak berwajib kini mencari keberadaan seluruh pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar rumahnya di Pekanbaru, Riau. Sebelum ditemukan tewas, korban bertengkar dengan mantan suaminya. Warga Jalan Surya, Kecamatan Tuah Madani, Pekanbaru Riau dihebohkan dengan pembunuhan yang menewaskan seorang wanita Parubaya. Korban bernama Rosdiana, 55 tahun, ditemukan tewas di kamar rumahnya dengan kondisi luka bacok di pipi dan tangan. Petugas menemukan sebilah parang yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Terduga pelaku yang merupakan mantan suami korban telah ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Sebelum kejadian, korban diketahui bertengkar dengan mantan suaminya tersebut. Pembunuhan ini terjadi akibat adanya cekcok antara kedua belah pihak. Korban berinisial Rosdiana, umur 55 tahun, yang pelaku Marhalim, 64 tahun. Pelaku ini merupakan mantan suaminya? Mantan suami, informasi awal mereka bercerai tahun 2020. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan forensik. Polisi masih memeriksa pelaku untuk mengungkap motif dibalik pembunuhan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku pembunuhan nenek berusia 80 tahun di Wonangan, Pasuruan. Sebelum kabur, pelaku sempat menggasak perhiasan korban. Dari kamera CCTV SPBU, pelaku pembunuhan hendak melarikan diri ke Jawa Tengah. Pelaku melepas spion dan melepaskan plat nomor agar tidak terlacak polisi. Namun polisi tetap berhasil melacak pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku telah merencanakan pembunuhan pada korban warga Wonangan, Pasuruan. Pelaku sempat berbohong dalam pemeriksaan, mengaku dirinya membunuh korban karena ingin menguasai perhiasan emas milik korban.
Sementara itu, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan menyatakan berdasarkan hasil otopsi tidak ditemukan bekas penganiayaan pada jenazah Winda Lorenzo Gowasa. Dari tubuh jenazah hanya ditemukan luka tembak di bagian kepala. Berdasarkan hasil pemeriksaan saya dari awal sampai mulai itu, saya tidak ada melihat menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan, ya, di tangan, bekas luka yang lama, warna coklat. Kalau bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis, misalnya seperti lebam mayat, biru dia. Lebam itu juga dia secara fisiologis bukan karena kekerasan. Yang itu terjadi ini seperti kita ketahui bahwa luka tembaknya itu berjalan ataupun menelusuri juga di dasar. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan keraguan atas kasus tewasnya WL. Komisi 3 mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami Komisi 3 DPR RI akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Malam bersama saya Raditya Ayu. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara ricuh. Pedagang yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan perlawanan saat petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan penertiban. Warga yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas hingga akhirnya terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam. Tajul Abrar, asisten Setdako Tanjung Balai, mengatakan pemerintah tidak melarang pedagang untuk berjualan di kawasan lapangan pasir di pusat inti kota. Namun petugas memberikan batas waktu dari sore hingga malam hari dan lapak dagangan langsung dibongkar untuk menjaga keindahan kota dan tidak kumuh. Pemerintah kota mengizinkan para pedagang untuk berusaha dari mulai jam 5 sore sampai dengan tengah malam. Artinya kita tidak melarang pedagang berjualan. Namun karena ini memang bukan seperti pajak bahagia, ini bukan sebuah menawan, ada pengaturan. Orang tuh datang rame-rame. Tidak ada mengkasih orang berpikir kemana kami harus turun, kemana kami harus bertempat menyimpankan. Kalau disuruh kami menyimpankan di belakang sana, di situ gudangnya pesabu dan pencuri. Kalau kami taruh di situ, selalu barang kami hilang. Meski sempat terjadi ketegangan, pedagang akhirnya memindahkan lapak jualan mereka. Pemerintah berharap pedagang dapat mengikuti aturan untuk keindahan dan ketertiban kota Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur.
Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Bongnya pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Akan heli waterbombing untuk pemadaman itu baik yang dari potensi maupun dari TNI atau dari TNI Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Seiring musim kemarau dan cuaca panas, kobaran api menjalar ke pemukiman dan nyaris melalap rumah warga. Asap pekat disertai kobaran api terjadi di lahan gambut di kawasan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas harus berjibaku di tengah asap pekat untuk menghentikan laju api. Gas. Pol. Cuaca panas dan kencangnya tiupan angin membuat api mendekati permukiman hingga hampir menyentuh rumah warga. Mendapat laporan dari warga, tim Satgas Karhutla segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemadaman. Setelah berjibaku selama sekitar setengah jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan kobaran api dan rumah-rumah warga pun berhasil diselamatkan. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita lakukan melalui embung-embung yang sudah kita sediakan sampai titik apinya. Munculnya api diduga dipicu unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat. Jumlah titik api baru dan kebakaran lanjutan terus bermunculan. Kondisi ini tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. BPBD Kota Palangkaraya kini menambah kekuatan personel lapangan dengan merekrut 6 kelompok relawan pemadam kebakaran. Hingga saat ini tercatat 164 kali kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 162 hektar yang tersebar di 4 kecamatan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Puslapfor Polri turun tangan usut penyebab kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Tim Puslapfor akan mendalami penyebab kebakaran dari lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslapfor sudah berada di lokasi sejak malam. Robi menjelaskan tim Puslapfor belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslapfor baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TKP dari Puslapfor Polri. Namun saat ini tim Puslapfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran
Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TP-TKP dan olah TKP oleh Lava Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta. 24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran gedung Dispenda Jakarta berdampak pada pengaturan lampu lalu lintas di Jakarta karena salah satu ruangan yang terbakar adalah milik Dinas Perhubungan. Namun data perpajakan tersimpan aman karena sudah sistem digitalisasi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis. Dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas di lapangan. Sebelum menghadiri peluncuran Senter Siap 1500813, Gubernur DKI Pramono Anung meninjau JPO Rasuna Said Jakarta Selatan yang sempat viral belakangan ini. Gubernur Pramono memutuskan membongkar salah satu JPO. Keputusan ini diambil Gubernur Pramono usai berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik. Pramono juga mengecek langsung kondisi JPO yang sempat viral di media sosial dengan sebutan JPO Love-Hate Relationship karena lokasinya berdekatan namun tidak saling terhubung. Saya sudah memutuskan bahwa yang satu akan kita bongkar. Alasannya adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga kalau kita sambungkan ada beda tinggi yang cukup tinggi, sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut. Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu yang baru, dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah ada, kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi love and hate, tidak lagi love and love-nya satu aja, love satu, yang baru. Pemirsa, Gunung Sakurajima di Prefektur Kagoshima, Jepang kembali menunjukkan aktivitas eruptif. Langit di kawasan Kagoshima berubah gelap serta diselimuti material vulkanik. Abu vulkanik membumbung ke udara dan menyelimuti langit di kawasan Minamidake, Kagoshima, Jepang. Material vulkanik yang terbawa angin mengganggu jarak pandang, aktivitas warga, hingga penerbangan. Aktivitas magma dapat memicu gempa vulkanik lokal sehingga pergerakan seismik di sekitar gunung terus dipantau. Sakurajima merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Jepang dengan aktivitas erupsi yang berulang. Warga setempat terus waspada terhadap abu vulkanik dan perkembangan aktivitas Gunung Sakurajima.
Pemirsa, banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kota Bawang, Provinsi La Union, Filipina Utara. Banjir terjadi setelah hujan lebat selama berhari-hari. Video memperlihatkan seorang pria menerobos banjir setinggi lutut, sementara kendaraan melintasi jalan yang tergenang. Kepolisian Nasional Filipina melaporkan sebanyak 6 orang tewas dalam insiden terkait hujan lebat akibat monsun barat daya dan siklon tropis Mai serta Luis, termasuk akibat tenggelam dan tanah longsor. Sekitar 1.191 keluarga telah mengungsi. Sebanyak 732 keluarga berada di pusat evakuasi, sementara lainnya mengungsi di rumah kerabat dan teman. 7 rumah dilaporkan rusak, sementara lebih dari 15.000 orang terdampak monsun dan siklon tropis tersebut. Operasi bantuan dan pemulihan listrik masih berlangsung di sejumlah wilayah terdampak. 9390. Seorang siswa berusia 14 tahun di Nonthaburi, Thailand melakukan penembakan brutal di sekolahnya. Total 8 orang tewas termasuk pelaku dan puluhan lainnya luka-luka. Polisi masih berjaga di sekolah menengah pertama Depsirit Nonthaburi, Thailand. Beberapa jam usai penembakan yang dilakukan oleh seorang siswa berusia 14 tahun. Insiden tersebut menyebabkan 8 orang tewas, termasuk pelaku yang mengarahkan senjatanya ke diri sendiri usai serangan. 5 korban tewas lainnya merupakan anggota staf sekolah, sementara sedikitnya 30 orang lainnya terluka dan 9 diantaranya dalam kondisi kritis. Sebelum melepas 26 tembakan dari pistol yang diduga milik kakeknya, pelaku diketahui terlebih dahulu menembak kakek dan neneknya di rumahnya hingga menyebabkan keduanya meninggal dunia sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah pelaku, termasuk perangkat elektronik dan barang rumah tangga. Sementara Perdana Menteri Thailand, Anusi Chanwilakul, menyebut penggunaan senjata api di Thailand tanpa otoritas adalah ilegal. To carry any weapons in the public is already illegal in our country. But in this case, there were many other factors to cause this incident. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif serangan dan akses pelaku terhadap senjata. Iran mencegat sebuah kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Dari rekaman video yang dirilis Iran, kapal tampak rusak dan mendapat pengamanan ketat dari militer Iran. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan sebuah kapal yang diklaim telah dicegat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Kapal yang dicegat Iran ini tampak rusak. Peristiwa pencegatan kapal ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan Iran di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberikan penjelasan resmi terkait dengan pemilik kapal. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia. Namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan AS mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengkonfirmasi rekaman yang ditayangkan oleh televisi Iran.
Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran Fars menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute aman bagi kapal-kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu, pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang sering bertentangan dari Teheran dan Iran. Trump mengatakan AS sedang bernegosiasi dengan Iran. Namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Ya, informasi tadi pemirsa mengakhiri Sindo Malam kita hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Dan akhir kata, saya Raditya Ayu beserta kerabat kerja pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.